Makanya saya menganggap bahwa itu ada duplikasi keputusan. Jadi kan ada duplikasi keputusan yang terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Malam ini program Guar Garut akan membahas terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana di beberapa minggu kemarin kita di sini pernah talkshow terkait jabatan sekretaris daerah atau sekda. Jabatan sekda itu merupakan jabatan tertinggi bagi ASN di kabupaten maupun di provinsi. Beberapa minggu lalu kita menghadirkan narasumber Kang Asep Lukman terkait khusus kandidat yang akan mencalonkan kekosongan jabatan sekda, di mana jabatan sekda di Garut setelah almarhum Pak Denny Suherlan digantikan oleh PJS Pak Nurdin Yana, kemudian dilanjutkan oleh Pak Jatjat. Nah, ada permasalahan yang terintip ya oleh salah seorang praktisi hukum. Beliau sahabat yang lama sekali dan kawan-kawan lain selalu menyebut tidak ada saya, tidak ada beliau. Nah, tapi karena sekarang sedang menjadi top sebagai advokat, ya beliau memang klien-kliennya cukup banyak sekali sehingga jarang bertemu. Siapa dia? Tidak lain adalah Pak Budi Rahadian, Sarjana Hukum. Selamat malam Pak. Malam, Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Garut, beliau di sini dihadirkan sebagai praktisi hukum, yaitu Ketua Divisi Hukum Administrasi Negara di LBH Pajajaran. Beliau adalah Ketua Divisi Hukumnya. Nah, Pak Budi, apa yang akan disampaikan topik malam ini kan terkait cacat administrasi sekda ya. Bisa dijelaskan kronologisnya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Tata. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat malam, selamat tahun baru Pak. Kebetulan hari ini tanggal 1 ya. Betul. Mudah-mudahan seiring dengan pergantian tahun ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan menjadi motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup kita. Amin. Dan mudah-mudahan kesuksesan juga menyertai kita di tahun 2001 dan tahun-tahun berikutnya. Amin. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Tata, persoalan tema atau topik dalam acara ini, ya saya melihat proses pelaksanaan birokrasi di pemerintahan di Kabupaten Garut. Sebagai warga masyarakat juga ya terpanggil lah untuk berbicara atau sedikit memberikan saran masukan atau menanggapi terhadap persoalan yang sedang terjadi hari ini. Betul tadi yang disampaikan oleh
Kang Tata tadi bahwa Garut pasca meninggalnya almarhum Pak Denny Suherlan sebagai Sekda itu terjadi kekosongan, kemudian ditunjuklah Pak Haji Nurdin Yana. Betul. Karena berdasarkan ketentuan apabila terjadi kekosongan maka sebelum ada PJ Sekda ditunjuk PLH, pelaksana harian, sekretaris daerah. Itu berdasarkan peraturan perundang-undangan waktunya hanya 15 hari. Oh, 15 hari. 15 hari, ya. Oke. 15 hari, kemudian setelah Pak Nurdin Yana habis 15 hari, mungkin Pak Bupati menunjuk atau mengangkat Pak Jat Munajat sebagai PJ Sekda, melanjutkan PLH Pak Haji Nurdin Yana, gitu ya. Nah, berdasarkan peraturan ketentuan perundangan itu masa jabatan PJ Sekda itu maksimal 3 bulan, ya kan? Aturan ya 3 bulan. Itu diatur di Permendagri 91 dan 2019 dan Perpres 3 2018. Perpres 3 2018. Presiden nomor 3 tahun 2018. Tentang jabatan Sekda, PJ Sekda gitu. Kemudian setelah 15 hari, 3 bulan masa jabatan PJ Sekda Pak Jat itu habis, dilakukan lagi perpanjangan. Jadi kalau tidak salah Pak Jat itu diangkat atau ditunjuk pada tanggal 28 Mei. Berarti 3 bulan berikutnya itu adalah tanggal 28 Agustus. Jadi kan. Nah, kemudian diperpanjang lagi kan Pak Jat selama 3 bulan berikutnya. Yaitu berarti berlakunya itu dari tanggal 28 November sampai dengan 28 Agustus sampai 28 November. Gitu. Nah, kemudian sejauh yang saya ketahui pada tanggal 11 November Pak Bupati mengirim surat kepada Gubernur melalui BKD Provinsi Jawa Barat, gitu ya, untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan. Karena tadi sudah disampaikan bahwa Pak Jat akan habis pada tanggal 28 November. Nah, maka tanggal 11 November diusulkan oleh Pak Bupati, gitu kan, untuk menghindari kekosongan. Nah, kalau tidak salah isi dari surat tersebut, surat nomor 800 garing 5655 BKD garing 2020 kan. Itu yang disampaikan pada Gubernur melalui BKD Provinsi Jawa Barat. Itu per tanggal 11 November. Nah, berdasarkan ketentuan, diusulkan kembali oleh Pak Bupati 11 November untuk menjabat 3 bulan. Untuk menjabat 3 bulan kemudian atau sampai dilantiknya Sekda definitif, gitu kan? Sampai kalau misalnya belum ada Sekda definitif maka bisa diperpanjang lagi sebenarnya kan? Gitu. Nah, karena berdasarkan ketentuan, ketika Bupati mengusulkan atau menyampaikan surat usulan, yang diajukan kepada Gubernur, itu Gubernur berdasarkan Perpres 3 2018 pasal 8 kalau tidak salah, itu memiliki kewajiban untuk menanggapi surat yang diusulkan itu, baik menyetujui atau menolak. Itu dengan batas waktu maksimal 5 hari. Maksimal 5 hari. Gitu kan. Nah, kemudian di pasal ayat yang lainnya di pasal 8 itu
apabila gubernur tidak memberikan tanggapan baik terhadap usulan itu, maka dianggap menyetujui. Gitu ya. Kalau tidak ada tanggapan baik menyetujui atau menolak. Kan harusnya gubernur kan harusnya berdasarkan surat ketentuan tersebut punya kewajiban untuk menjawab usulan tersebut, baik menyetujui atau menolak. Kan? Karena tidak ada dengan batas waktu 5 hari maksimal. Sejak diterimanya surat itu. Gitu. Nah, kemudian mungkin karena tidak ada jawaban dari Pak Gubernur, jadi kan terhadap surat tersebut, maka ketentuannya kan dianggap menyetujui, gitu kan, di pasal 4 itu kan, ayat 4 dari pasal 8, gitu kan, Gubernur harus menjawab persetujuan yang diajukan atas tanggapan itu. Ketika menyetujui 5 hari kan gitu. Nah, apabila dalam jangka 5 hari itu tidak ada jawaban, maka dianggap menyetujui. Kan gitu. Nah, di ayat berikutnya di ayat 6, maka bupati harus menunjuk, gitu kan, pejabat sekda kan gitu, karena sebagai dampak dari tidak ditanggapinya surat usulan yang diajukan gitu. Nah, kemudian kalau tidak salah Pak Bupati mengeluarkan keputusan untuk mengisi jabatan kekosongan sekda itu. Kalau tidak salah surat itu 82122 garing nomor suratnya ya 1197 dari PKD garing 2020. Itu yang isinya adalah Bupati mengangkat Pak Jajat, perpanjangan Pak Jajat dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati, kalau nggak salah suratnya 821.22 garing 1197 PKD garing 2020 per tanggal 25 November. Yang berlaku efektif per tanggal 29 November ya 2020 gitu. Dan itu berlaku 3 bulan, maksimal 3 bulan atau sampai dengan dilantiknya pejabat sekda definitif. Gitu kan. Maka ketika ada sekda definitif 2 bulan pun dianggap habis. Gitu kan. Tapi batas maksimal itu 3 bulan sejak berlaku efektif tanggal 29 November 2020. Gitu. Nah, permasalahan timbul ketika Pak Gubernur menerbitkan surat keputusan, gitu kan, surat keputusan tentang pengangkatan Pak Beni atau penunjukan Pak Beni dari provinsi, untuk menjabat sebagai PJ Sekda Kabupaten Garut. Gitu. Nah, itu berdasarkan SK yang dikeluarkan itu per tanggal 1 Desember 2020. Gitu. Dimana SK-nya itu merujuk kepada surat usulan bupati kalau kita cermati. Kan? Padahal melebihi 5 hari gitu ya? Iya. Itu melebihi 5 hari, kemudian isinya pun kontradiktif sebetulnya. Kan kalau surat 11 itu tanggal 11 November 2020 itu kan pengangkatan kembali. Ya, anggaplah memperpanjang Pak Jajat. Kan gitu. Dengan dasar tidak dijawabnya pengangkatan Pak Jajat untuk menghindari kekosongan kan gitu.
Itu kan isi dari surat itu. Oke. Nah sekarang digunakan untuk konsideran lah, konsideran dalam hal menimbang dan memperhatikan. Kalau Bapak cermati misalnya, kalau Bapak Isi surat pengangkatan itu Pak Beni. Oke. itu di poin A-nya itu, poin B kalau nggak salah, poin B itu menimbang, gitu kan, surat bupati tanggal 11 kan gitu, yang menimbang surat bupati nomor sekian kan gitu. Oke. Nah, kemudian di dalam bagian memperhatikan juga sama, memperhatikan surat bupati. Gitu. Ya. Itu yang Suratnya tanggal 1 Desember, Pak ya? itu Pengangkatan untuk SK penunjukan dari gubernur. Oke. Penunjukan dari gubernur terhadap Pak Beni Bahtiar ya, Dr. Beni Bahtiar MSI sebagai PJ Sekda di Kabupaten Garut. Gitu. Nah, itu mulai muncul permasalahan. Di sisi lain kan pemerintah Kabupaten Garut sedang mengadakan seleksi calon sekda, gitu kan. Nah, dalam persyaratannya itu ada salah satu persyaratan itu harus mendapatkan rekomendasi dari PYB. PYB itu pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang. Nah, dalam hal ini sekda. Oke. Gitu. Kalau bupati kan itu PPK, pejabat pembina kepegawaian. Oke. Kalau sekda itu sebagai PYB, pejabat yang berwenang, kan gitu. Nah, Lanjut. Oke. nah itu di persyaratannya, salah satu persyaratannya ada persyaratan harus ada persetujuan dari PYB yang diketahui oleh PPK atau bupati. Gitu. Nah, persoalannya persyaratan itu ditandatangan per tanggal 2 Desember oleh Pak Jatjat. Kan gitu. Ya. Nah, kalau Pak Jatjat dianggap sudah habis, kan gitu, berarti dia sudah tidak berwenang lagi untuk memberikan rekomendasi atau memberikan persetujuan. Tapi bisa jadi pandangan publik ada dua sekda saat itu ya. Sekda yang ditetapkan kembali oleh Pak Bupati dan sekda yang ditunjuk oleh Pak Gubernur. Nah, itulah makanya saya menganggap bahwa itu ada duplikasi keputusan. Gitu kan? Ada duplikasi keputusan yang terhadap objek yang sama, itu kan, atau hal yang sama dengan orang yang berbeda. Gitu. Jadi ada dua keputusan tentang objek perihal yang untuk hal yang sama terhadap orang yang berbeda. Oke. Itu yang menjadi rancu kan. Gitu. Ini akan berdampak terhadap keabsahan persyaratan, Pak. Gitu. Karena keabsahan persyaratan para kandidat calon sekda ya, kalau menurut saya gitu. Kalau dianggap itu ditandatangan oleh sekda yang memang, atau PJ sekda yang sudah kadaluarsa atau sudah habis masa jabatannya, berarti keabsahan persyaratan itu gini lah, seperti saya contohkan misalnya ketika Bapak mencalonkan caleg misalnya gitu, ditandatangan oleh kepala sekolah yang sudah tidak menjabat. Nah, pertanyaannya bagaimana status atau legitimasi terhadap surat itu atau ijazah itu, kan gitu. Karena ditandatangani oleh pihak yang memang sudah tidak berwenang. Itu gambaran seperti itu, Pak. Jadi itu yang disebut cacat administrasi ya. Nah, itu menurut persepsi saya itu dianggap cacat administrasi. Jadi apalagi di dalam tahap seleksi sekda ini kan ada juga tahap verifikasi keabsahan persyaratan. Artinya verifikasi itu bukan hanya terhadap fisik persyaratannya saja atau ada tidak adanya persyaratan itu, tetapi juga menyangkut keabsahan. Misalnya gini, Bapak tadi yang saya sampaikan mencalonkan caleg, KPU kan langsung verifikasi ke sekolah yang mengeluarkan
keputusan tersebut. Oke. Pak Budi, dengan kejadian ini apa saran Pak Budi terhadap pemerintah daerah, terutama Pak Bupati? Ya, kalau menurut saya Pak Bupati harus segera melakukan koreksi terhadap keputusan yang sudah dikeluarkan. Bahkan setiap SK pasti ada di bawahnya, apabila di kemudian hari ada kesalahan, akan dilakukan perbaikan seperlunya. Biasanya kan gitu kalau SK. Oh, betul. Makanya ada peluang atau ada kewenangan bupati untuk melakukan koreksi terhadap keputusan yang sudah dibuatnya. Oke. Itu karena prinsip dari sebuah keputusan itu akan gugur dengan keputusan yang sederajat atau dengan keputusan yang lebih tinggi. Prinsipnya itu gitu. Makanya ada peluang atau ada kewenangan bupati untuk melakukan koreksi terhadap keputusan yang sudah dibuat. Atau mungkin saja DPR juga kan punya fungsi pengawasan. DPR DPR itu kan punya fungsi pengawasan terhadap berlangsungnya pemerintahan atau birokrasi kan. Betul. Situ ada komisi A kan gitu, yang mitra kerjanya adalah bidang pemerintahan. Ini domainnya komisi A sebenarnya gitu. Atau pimpinannya juga untuk melakukan evaluasi, termasuk koreksi terhadap dengan cara memanggil para pihak yang memang terkait dengan akhirnya keputusan itu, gitu kan, baik yang bersangkutan maupun kan DPR punya kewenangan memanggil bupati kan, atau meminta keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang memang berwenang atau terkait dengan keputusan yang dikeluarkan. Oke. Itu. Terkait koreksi Pak atau evaluasi yang dilakukan oleh DPRD, itu boleh koreksinya misalkan surat keputusan untuk membuka seleksi diganti oleh Sekda PJ sekarang, yang pada akhirnya memang harus diulang kembali, mungkin seperti itu, pendaftarannya diulang kembali. Ya, itu tergantung nanti hasil kajian dari pihak DPRD sendiri kan. Itu apa yang menjadi permasalahan kan gitu, sehingga muncullah solusi untuk penyelesaiannya. Dengan sifatnya mungkin usulan atau rekomendasi atau permintaan dari DPRD untuk berdasarkan ketentuan, berdasarkan fakta-fakta yang ada hasil kajian dari DPRD untuk mengusulkan kepada bupati atau misalnya kepada pansel untuk dievaluasi kembali gitu. Oke. Ya, ada implikasi kalau memang diabaikan atau ya sudahlah kata bupati teh, biarkan saja. Apa implikasinya terhadap para calon yang mendaftar? Ya, terhadap calon yang mendaftar itu akan berdampak pada legitimasi tadi keabsahan persyaratan. Oke. Kan? Keabsahan persyaratan dinyatakan gini, per tanggal 2 itu kan ditandatangan. Kemudian per tanggal itu juga dinyatakan bahwa seluruh peserta, ada 6 peserta kan, dinyatakan lolos administratif. Betul. Kan gitu. Di akhir kan itu, batas akhir pendaftaran itu kan sampai tanggal 2. Ya kan, ketika sudah dipenuhi persyaratan itu, maka 6 peserta itu dinyatakan lolos administratif. Kan gitu. Kemudian pansel nanti ada lagi tahapan pansel untuk melakukan verifikasi keabsahan persyaratan. Potensi gugatan bisa terjadi, bisa muncul ya. Kalau memang misalkan dari 6 pendaftar calon sekda, kemudian ditetapkanlah, ada muncullah satu lah sudah ditetapkan. Ini potensi digugat bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, gitu kan? Tidak menutup kemungkinan apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas dasar keputusan itu, gitu kan? Yang kita tahu kan prinsip dari tata usaha negara itu
keputusan yang konkret, Pak. Konkret itu artinya keputusan itu berdasarkan objek tertentu kan gitu, atau peruntukan untuk objek tertentu dan untuk hal tertentu kan gitu. Tadi untuk hal pengangkatan PJ Sekda misalkan gitu. Kemudian prinsip yang lainnya adalah individual. Keputusan itu individual. Jadi keputusan itu menyangkut terhadap pihak tertentu. Betul. Individual antara pemerintah atau pejabat pemerintah dengan orang, seseorang atau badan hukum perdata.